Om Swastiastu, Mat Sedharma dimanapun berada. Hari makin kecunduk malih dengan yang Wayani Mayedes, yang seorang petani paneli dari Desa Amengan, Kecamatan Sukasade, Kabupaten Buleleng. Rainani mangkin titiang wantah mengeluarkan inspirasi yang wenten di benak pemikiran titiang niki. Seantukan sani sampun akeh kawadah, akeh munggah ring media sosial, media-media yang lain. Niki mulai kita umat Sedharma niki mulai saling debat, saling saling hebat lah. Ini bagus sebenarnya niki kalau sudah hebat untuk mencerdaskan umat kita. Jadi tiang dados jadme taler juga seperti semeton tiang umat Hindu. Mulailah kita belajar bagaimana kita di Bali ini menjadi mekarya sane becik, sane sesuai dengan ageman, sane luweh nike sane igih tiang dan Bali nike becik enten agemane becikang agemane luweh nike tunas ide dasar tiang bahasa Belelenge nih. Nah, yen sampun kenten ngiring sungkemen taler ngiring irage sareng sami ngemargiang ajaran agama nike wenten sane titiang dan dia begitu tas titiang dados jatme. Wenten sane matwaste trihite karane ngiring implementasikan ring semeton sareng sami. Wenten ada sampun becik ke tri kayu parisude. Wenten sane lian-lianan sane sampun luar biasa nih. Nah, belakangan mangkin wenten perdebatan, pebelibagan dan napin swiringnya. Ike mungkin kalau menurut titiang yening irage nike misalnya akan melakukan perbuatan baik ngiring sami irage berkomitmen baik. Ampunang irage menunjukkan kita orang beragama tapi emosi yang kita kedepankan. Yen manut ring pemikiran titiang ikut dan manut ring agama karena ten wenten berarti nike melahirkan sane muastu kedamaian santi ngiring semeton ampunang nike kita cepet nike tersulut emosi karena ten wenten ane madan anak berarti nike karena melahirkan sane becik. Pasti ampun enten nike dendam yang dilahirkan yang terus menerus rasa benci yang akan dirawat sehingga napi yang ada ketidakharmonisan. Kita niki di Hindu ampun wenten sane mawaste ajaran trihite karami. Napi mangken sareng sami irage belajar menjaga hubungan yang baik manusia dengan Tuhannya. Nah, manusia dengan Tuhannya itu jelas. Memang ketika kita dados umat Hindu yang ada di Bali ini jelas antara kecerdasan, kepintaran dan lain sebagainya durung niki sama. Nah, niki becikang ketika pemahaman kita misalnya durung begitu pasti ke nenek agama dan lain sebagainya. Karena kalau menurut titiang itu agama Hindu niki sangat luar biasa. Tidak ada pun kita tahu di negara kita ini agama yang diakui oleh pemerintah niki mengajarkan ketidakbaikan. Ngiring makin kita suatu umat Hindu. Jadikanlah Bali niki tetap menjadi pulau dewata. Tapi mawinan ketika kita sesama semeton Bali sampun uyut, sampun saling tangtang dan lain sebagainya.
sehingga niki akan menyebabkan kita kerama Bali niki mulai tidak memiliki value atau nilai. Tapi mawinan kenten karena di Bali niki ditahu adalah damai. Ini pulau yang damai sehingga dijuluki dengan Pulau Dewata. Maka dari nike titiang pinaging ampura niki ratu ide dane sarang sami sane mame pamiar sayang ane miar sayang nanti niki video titiang niki mohon ampura niki yang tiang ngelantur niki napi namanya menyampaikan sesuatu niki dan manut hiring isi di kolom komen kritik dan sarannya karena tiang punya prinsip pribadi bagaimana tiang akan belajar menggaungkan hal-hal positif. Tiang akan tidak merasa menjadi orang rendahan walaupun orang membilang saya orang rendahan. Yang jelas komitmen pada diri kita, percaya pada apa yang sudah kita yakini. Jangan pernah goyah dan gengsi. Kalau kita misalnya mendengar hal yang positif, harus kita menjadikan pedoman agar kita menjadi orang positif. Ini kalau menurut dia. Nah belakang makin karena makin niki akehan ampun ratu dedane sarang sami untuk keadaan ring jagat niki kewastanin kali ini. Memang Riki iraga sarang sami niki patut nike eling alon-alon ngopi kayun ritat kale wenten sane wedarang wacana sane masalah aliran nafis dulu. Ketika kita menjelekkan orang lain, pada saat itu juga kita adalah orang jelek. Itu kalau menurut yang ampura niki, yang deten-wentennya sane tersinggung karena yang tujuannya bagaimana Bali niki damai. Silakan kita terima perbedaan itu dan jadikanlah perbedaan itu ibarat pelangi, warna-warni kehidupan itu. Yang jelas, yang namanya kepercayaan itu adalah keyakinan. Kalau keyakinan kita merasa diusik, jangan hiraukan yang mengusik walaupun wacananya bagaimana. Karena ketika wacana kita tanggapi, itu akan menjadi perdebatan. Kalau sudah komitmen apa yang kita lakukan itu becik dan benar, lakukan saja yang sudah ada. Dan kuatkan dan komitmen apa yang kita sudah percaya ini adalah baik, komitmen saja kita jaga itu. Walaupun sebesar apapun badainya, aliran atau pihak luar kita akan masih tetap kuat. Tapi ketika kita tanggapi menurut misalnya kita nih ke hal yang negatif dan akan merusak diri kita terlalu serius, sehingga hal negatif akan menang. Makanya kalau kita melawan hal negatif, kalau menurut dia marilah kita juga gaungkan hal positif. Maka ketika kekuatan ini terus kita pertahankan, kita bersama-sama juga menggaungkan hal positif sehingga negatif bisa dikalahkan. Tapi ketika kita merespon hal negatif dengan membalik menghujatnya, dengan kita menyoroti hal negatif itu saja sendiri, tapi kita tidak mau berubah untuk melakukan hal-hal positif yang sendiri yakin negatif akan menang. Nah kenten seperti titiang renungan titiang di pagi hari niki di Pondok Paneli Singaraja Bali. Dumugi nanti akeh pamiarsa sani mendengar ucapan-ucapan titiang niki iring jadikan Bali niki Pulau Dewata. Karena ketika kita juga di Bali niki hal-hal yang semerawutan, kerukunan tidak ada di antara sesama Balinya saja sudah bertengkar dan lain sebagainya, mana mungkin ada tamu yang akan datang. Kita tahu kok sekarang niki adalah pandemi COVID-19. Bali terkenal karena pariwisata. Tapi kalau kita di lain daripada COVID lagi kita bertengkar dengan saudara dan lain sebagainya, ya duduk bareng-bareng. Terima kelebihan orang lain. Kita bisa artinya memfilter kekurangan orang lain, jangan jadikan pada diri kita sendiri. Jangan terlalu cerewet.
Karena apa? Ketika kita cerewet, kita menjadi orang penuntut. Orang-orang penuntut tidak akan pernah sukses. Makanya, baiklah kita mendengar yang jelas, kalau misalnya tidak jelas, dia harus bagaimana kita juga melihat dengan jelas, biar kita tidak bisa diprovokasi. Hanya ada sedikit yang garis bawahi pada saat ini, di mana sering terjadi ketika kepercayaan itu dibawakan oleh orang politik dan ditanggapi oleh orang-orang politik, makanya kerama bisa wujud nih. Nah, hanya ada juga nih, ketika misalnya hal itu misalnya bersik dibawakan oleh orang politik, tetap aja juga bisa akan bernilai negatif di masyarakat ketika ada lawan politiknya yang harus mungkin memanfaatkan momen tertentu, menjadikan hal yang biasanya disampaikan negatif menjadi hal misalnya hal positif menjadi hal negatif, dan hal negatif bisa dijadikan hal positif juga, dan begitu juga sebaliknya. Umat sedharma dimanapun berada, kita Hindu ini sudah kecil di Indonesia, minoritas lagi. Marilah kita, Tiang harapkan selaku umat Hindu juga yang ada di Bali, seorang petani Paneli dari Singaraja Bali, alamat di Tiang, ring Desa Amengan, Kecamatan Sukosade, Kabupaten Buleleng. Titiang mau akan diajak sharing sesuai dengan kemampuan yang Titiang miliki kalau sifat-sifatnya untuk membuat kedamaian. Karena Tiang sendiri artinya belajar bagaimana Tiang mulai melakukan hal-hal positif untuk bagi diri Tiang sendiri dan orang lain juga. Mulai kita orang-orang Bali, mulailah kita mulai teliti sesuatu agar value kita itu semakin meningkat, sehingga kita orang Bali akan memiliki nilai yang tinggi, sehingga kita akan bisa menghasilkan income kita sendiri. Karena secara pelajaran kewirausahaan dan lain sebagainya, ketika kita tidak memiliki nilai, itu jelas kita akan jauh daripada kesejahteraan. Nah, kalau kita saja sudah sering berdebat dan kita sering nyinyir atau iri kepada orang lain, dan kita tidak mau mencontoh apa yang orang lain lakukan positif, terus kita mau jadi apa lagi? Niki kenten niki ampurut yang seorang petani dari Singaraja Bali. Mudah-mudahan tapi yang Tiang sampaikan niki ya artinya mewakilah lah beberapa umat Hindu juga, walaupun Tiang tidak menjadi apa-apa. Tapi karena Tiang bertujuan untuk bagaimana bukan hanya bicara yang berkomitmen untuk menjaga Bali, Hindu Bali dan lain sebagainya, tapi bagaimana sebenarnya yang untuk menggaungkan, marilah kita eling dan sadar, kurangi kita megerengan, kurangi kita berdebat, karena tidak ada perdebatan yang menghasilkan keharmonisan. Karena apa? Ibarat orang bertanding, berperang, pasti ada luka dan cacat, walaupun di luar kita kelihatannya damai-damai dan sebagainya, tapi yang namanya manusia punya hati, pasti juga punya rasa yang tidak bisa seikhlas kita bisa menerima kekalahan dalam perdebatan dan lain sebagainya, ketika sumber daya manusia kita juga masih belum begitu bagus, moral kita juga masih belum bagus. Nah, yang sendiri Wayan Rinayu DSW tetap akan menggaungkan hal-hal seperti niki agar kedamaian di Pulau Bali ini terwujud. Yang dados petani aluh mendagang karena Bali aman. Ketika Bali aman, kalau Tiang menjadi seorang petani, jelas kita akan dipercaya di luar negeri kalau menjual hasil produk Bali. Kita tahu Bali ini masih kelihatan. Kadang orang bertanya, Indonesia itu mananya Bali? Nah, ini perlu kita jaga. Bali walaupun kecil punya kelebihan yang luar biasa. Tetapi ketika kita ditahu oleh orang luar sering debat, nanti tidak tertutup kemungkinan banyak provokator yang masuk keluar Bali akan merusak Bali. Sehingga Bali yang sangat luar biasa ini akan tenggelam. Nah, iring semeton sarang sami yang menten di sejebak jagat Bali, apapun kepercayaannya.
jangan mudah kita terprovokasi. Karena apa? Kalau berbicara agama, nanti ada ditunggangi oleh orang-orang politik yang tidak sehat, jelas kita akan kacau di Bali. Karena sejatinya kalau menurut tiang, bagaimana Bali ini ke becikang agama nih, luweh ane ide, luwung ane tunas kan. Kang Irago dari Bali niki betul-betul Bali yang bagus, Bali yang aman, Bali yang lestari dan indah. Pangten secara Bali negatif, belum ajem lengit buen iriati. Kalau itu kita kedepankan, tetap kita tidak bisa bersaing dengan pulau-pulau lain yang ada di Indonesia. Tapi kita sudah syukur tinggal di Bali, menjadi orang Bali, sudah dilihat di luar negeri, sudah hebat dan lain sebagainya. Kerukunannya, seni dan budayanya. Nah, disinilah Bali ini unik. Ketika itulah Bali akan menjadi tujuan wisata yang sangat luar biasa. Nah, di sini juga kalau tiang Bali sudah mulai bangkit, pariwisata bangkit, tiang petani yang sebagai pendukung dasar daripada sektor pertanian pariwisata niki akan semakin bergeliat. Tiang bisa jual paneli dari Bali ke luar negeri. Kan hebat loh orang-orang Bali bisa menjadi eksportir buah atau apa, misalnya dari Pulau Jawa atau dari Sulawesi datang ke Bali, kita kirim ke luar negeri. Hanya tidak menjadi penonton saja kita orang Bali, tidak seperti orang bilang ibarat kebo membalik ombak saja. Murailah kita, rubah pola pikir kita, rubahlah kecerdasan kita untuk bagaimana Bali ini tetap ajak, Bali ini tetap sandi, dan Bali tetap menjadi tujuan wisata ke depan apabila Covid niki sampun usai. Inggih watah sapunika titiang matur majang iratu ide dane sareng sami sane menyimak ring media sosial Facebook, Instagram, dah YouTube titiang kirang langkung titiang nas geng renu pengampura banget titat kali titiang apa yang titiang sampaikan tadi dan manut ring arse iratu ide dane sareng sami titiang pupudang antuk pramu santi. Om Santi 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 Om.